Hai, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dalam pembelajaran sosiologi. Sebelumnya, terima kasih untuk yang sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Jangan mengeluh, karena mengeluh hanya membuat kita menjadi lelah. Lakukan saja apa yang bisa kita kerjakan. Kemudian berhubung sudah mau UTS, jadi kita flashback lagi materi kita pada bab 1 mengenai kelompok sosial di masyarakat. Perlu Anda mengerti, ilmu sosiologi itu mudah dimengerti, karena sosiologi itu sama saja seperti kita mempelajari diri kita sendiri. Gitu. Oke, kita next. Di sini ada kata kelompok sosial. Nah, jadi apa yang ada di benak Anda ketika mendengar kalimat kelompok sosial? Buatlah definisi menurut Anda sendiri dan tidak harus sama seperti di buku-buku pada umumnya gitu ya. Jadi gak harus sama. Kalian bisa buat sendiri teori menurut kalian sendiri. Pada dasarnya kelompok sosial terdiri dari dua kata, kelompok dan sosial. Kelompok berarti kumpulan beberapa manusia yang memiliki ciri-ciri yang sama. Sosial berarti manusia itu sendiri yang melakukan interaksi di dalam kelompok tersebut. Gitu ya. Oke, next. Lalu, mengapa bisa terbentuk kelompok-kelompok sosial di masyarakat? Jawabannya sederhana, karena manusia tidak dapat hidup sendirian. Sehingga karena adanya kepentingan-kepentingan manusia, hal-hal yang serupa gitu ya. Jadi terbentuklah kelompok-kelompok sosial itu sendiri di dalam lingkungan masyarakat. Nah, kemudian kelompok sosial itu memiliki faktor pembentuk juga loh ternyata. Nah, jadi apa sih faktor-faktor pembentuk itu? Salah satunya di sini ada genealogis. Nah, yang kedua ada teritorial. Yang ketiga ada kepentingan. Yang keempat ada kepercayaan. Nah, keempat faktor inilah yang menjadi faktor pembentuk utama pembentukan kelompok sosial. Contohnya seperti apa sih, Pak? Mari kita lihat. Contoh yang pertama, genealogis. Nah, maksudnya itu pembentukan kelompok sosial berdasarkan gen yang sama atau keturunan yang sama gitu ya. Jadi mereka berkumpul, bertemu, bersosialisasi berdasarkan keturunan yang sama, gen yang sama. Misalnya apa, Pak? Salah satu contoh yang lain. Misalnya ada marga Panjaitan gitu kan di orang Sumatera Barat. Nah, itu merupakan kelompok-kelompok berdasarkan genealogis gitu. Atau keluarga besar kalian gitu ya yang di rumah. Nah, itu merupakan kelompok sosial berdasarkan genealogis. Next. Yang faktor yang kedua ada teritorial. Maksudnya apa, Pak? Nah, jadi kelompok sosial berdasarkan teritori atau batas-batas wilayah. Misalnya nanti suatu saat Anda pergi keluar Jawa atau keluar Sumatera bekerja, kuliah. Nah, ketika Anda bertemu dengan teman yang berasal dari satu wilayah, kemungkinan besar nanti di sana Anda akan membentuk kelompok-kelompok gitu ya. Oh, ini kelompok orang-orang Lampung, kelompok orang-orang Medan gitu. Jadi berkumpul membentuk suatu organisasi. Atau yang lebih luas lagi dalam lingkup suatu negara. Misalnya nih negara Indonesia, ya kan? Nah, itu merupakan suatu kelompok sosial juga gitu kan. Yang memiliki berbagai macam ras gitu. Yang memiliki batas wilayah juga. Oke, faktor yang ketiga ada faktor kepentingan. Maksudnya apa nih, Pak? Faktor kepentingan. Jadi bisa apa aja ya kepentingan dalam dunia bisnis gitu kan. Atau contoh kecilnya gini deh. Anda kan punya kepentingan nih ya. Ketika Anda bergabung di dalam suatu organisasi OSIS misalnya, tentu saja Anda memiliki kepentingan-kepentingan pribadi. Misalnya
untuk melatih kepemimpinan gitu. Atau bagi Anda yang bergabung menjadi anggota pramuka, tentu saja Anda memiliki kepentingan pribadi di sana yang sama dengan yang lain, sehingga terbentuklah kelompok sosial begitu. Kemudian di sini ada ciri-ciri kelompok sosial. Nah, ketika nanti Anda sudah mengetahui ciri-ciri kelompok sosial, Anda bisa membedakan mana kelompok sosial dan mana yang bukan kelompok sosial. Di sini ada ciri pertama, adanya interaksi. Tentunya di dalam kelompok sosial harus adanya interaksi sosial itu sendiri. Kemudian ciri yang kedua, adanya faktor pengikat. Faktor pengikat itu bisa apa aja gitu ya, banyak contohnya. Mungkin berupa peraturan atau norma-norma yang telah disepakati secara bersama-sama. Gitu. Kemudian ciri yang ketiga, memiliki struktur dan norma. Struktur di sini maksudnya struktur organisasi gitu ya. Jadi ada ketuanya, ada sekretaris, ada bendahara gitu. Ada pemimpinnya atau struktur-struktur yang lain. Nah, itu jelas gitu. Jadi ciri-ciri kelompok sosial ada strukturnya. Kemudian ciri yang keempat, bersistem dan berproses. Jadi di dalam kelompok sosial pasti ada sistemnya. Seperti struktur tadi contohnya gitu ya. Jadi semuanya saling terlibat, ada anggota, ada pemimpin, ada bendahara dan segala macam. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Nah, materi kita sampai sini aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting kalian semangat. Bapak harap kalian tetap semangat ya, nggak usah banyak-banyak, takutnya kalian pusing gitu kan. Kita ambil pelan-pelan, yang penting konsisten belajar terus. Jangan lupa di like dan di subscribe gitu ya, kita benahi pembelajaran kita pelan-pelan. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya minggu depan. Terima kasih.